Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mamlaatul Laili. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dinamika kualitas layanan dalam ekspansi global. Nah, perkembangan ekonomi dunia saat ini berubah dari ekonomi manufaktur menjadi ekonomi berbasis jasa. Nah, saat ini kualitas layanan menjadi faktor utama dalam keberhasilan perusahaan internasional. Ekspansi global ini dilakukan untuk memperluas pasar dan mempertahankan daya saing. Namun, perusahaan ini harus memahami budaya, regulasi, dan kondisi pasar terlebih dahulu agar kualitas tersebut tetap terjaga. Selanjutnya yaitu tentang fondasi teoritis kualitas layanan dalam skala global. Nah, jasa di sini memiliki karakteristik berbeda dengan barang. Karena itu, jasa bersifat tidak berwujud, beragam, tidak terpisahkan, dan tidak tahan lama. Nah, hal ini akan membuat pengelolaan kualitas layanan tersebut menjadi lebih sulit. Di sini ada beberapa karakteristik jasa. Yang pertama yaitu intangibility atau tidak terwujud, yaitu jasa tidak dapat dilihat atau disentuh sebelum digunakan, sehingga pelanggan akan menilai kualitas tersebut dari pengalaman pelayanannya. Yang kedua yaitu heterogeneity atau beragam, yaitu kualitas jasa dapat berbeda tergantung siapa yang memberikan layanan dan kapan layanan tersebut diberikan. Yang ketiga yaitu inseparability atau tidak terpisahkan. Nah, produksi dan konsumsi jasa di sini terjadi secara bersamaan, sehingga interaksi pelanggan dan karyawan itu sangat penting. Yang keempat yaitu perishability atau tidak tahan lama, yaitu jasa tidak dapat disimpan untuk digunakan atau di masa depan, sehingga perusahaan itu harus mampu mengatur kapasitas layanan dengan baik. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang evolusi model kesenjangan atau gap model. Nah, model kesenjangan di sini dari Parasuraman, Zetnam, dan Berry yaitu menjelaskan bahwa kualitas layanan itu dipengaruhi oleh perbedaan antara harapan pelanggan dan layanan yang diterima. Di sini ada 5 kesenjangan. Yang pertama yaitu kesenjangan pengetahuan. Maksudnya di sini perusahaan itu tidak memahami apa yang sebenarnya diharapkan oleh pelanggan karena kurangnya komunikasi dan riset pasar. Yang kedua yaitu kesenjangan standar. Kesenjangan standar di sini perusahaan itu sudah memahami kebutuhan pelanggan tetapi gagal membuat standar layanan yang tepat. Yang ketiga yaitu kesenjangan penyampaian. Maksudnya di sini pelayanan yang nyata yang diberikan karyawan itu tidak sesuai dengan standar perusahaan akibat kurang pelatihan atau masalah teknologi. Kesenjangan yang keempat yaitu komunikasi. Nah, janji promosi atau iklan perusahaan itu tidak sesuai dengan kenyataan layanan yang diterima oleh pelanggan. Dan kesenjangan yang kelima yaitu kepuasan. Maksudnya di sini perbedaan antara harapan pelanggan dengan pengalaman akhir itu mereka rasakan setelah menggunakan layanan tersebut. Selanjutnya yaitu tentang dimensi self-qual dan adaptasi budaya. Nah, self-qual di sini digunakan untuk mengukur kualitas layanan berdasarkan 5 dimensi utama yang disebut rater. Nah, dalam ekspansi global saat ini, setiap budaya memiliki cara penilaian yang berbeda terhadap kualitas layanan tersebut. Di sini ada beberapa dimensi self-qual. Yang pertama yaitu reliability. Nah, kemampuan perusahaan itu memberikan layanan yang tepat, akurat, dan sesuai janji kepada pelanggan tersebut. Yang kedua, responsiveness atau kesigapan perusahaan dalam membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat. Yang ketiga yaitu assurance, yaitu pengetahuan dan kesopanan karyawan yang mampu menumbuhkan rasa percaya kepada pelanggan. Yang keempat yaitu empati. Maksudnya di sini perhatian perusahaan itu terhadap kebutuhan dan kondisi setiap pelanggan secara pribadi. Dan yang terakhir yaitu tangibles atau penampilan fasilitas, gedung, peralatan, dan pegawai yang menjadi bukti nyata kualitas layanan tersebut.
Penjelasan selanjutnya yaitu tentang model Grundrose atau kualitas teknis dan fungsional. Grundrose di sini membagi kualitas layanan menjadi dua bagian, yaitu kualitas teknis dan kualitas fungsional. Nah, selain itu, citra perusahaan di sini juga mempengaruhi penilaian pelanggan tersebut. Di sini ada beberapa dimensi model Grundrose. Yang pertama yaitu kualitas teknis. Di sini kualitas teknis di sini menjelaskan apa yang diterima oleh pelanggan dari layanan perusahaan tersebut, seperti ketepatan pengiriman atau hasil layanannya. Yang kedua yaitu kualitas fungsional, yaitu menjelaskan bagaimana proses pelayanan itu diberikan kepada pelanggan, seperti keramahan dan cara komunikasi pegawai kepada pelanggan tersebut. Yang ketiga yaitu corporate image atau citra perusahaan. Nah, citra perusahaan di sini mempengaruhi cara pelanggan menilai kualitas layanan tersebut. Apakah perusahaan ini dengan citra baik lebih mudah mendapatkan kepercayaan pelanggan itu. Selanjutnya yaitu tentang pengaruh budaya nasional terhadap ekspektasi kualitas layanan. Nah, budaya di sini sangat mempengaruhi harapan pelanggan terhadap kualitas layanan tersebut. Jadi, perusahaan global itu harus memahami budaya lokal terlebih dahulu agar pelayanan sesuai dengan nilai masyarakat setempat. Ada beberapa dimensi budaya nasional. Yang pertama yaitu Power Distance Index atau jarak kekuasaan. Nah, maksudnya di sini menunjukkan sejauh mana masyarakat itu menerima perbedaan kekuasaan dalam hubungan sosial dan pelayanan. Yang kedua yaitu individualisme dan kolektivis. Maksudnya di sini budaya individualis itu lebih menghargai pelayanan pribadi, sedangkan budaya kolektivis itu lebih menghargai hubungan sosial yang hangat. Yang ketiga yaitu masculinity atau femininity, yaitu menggambarkan orientasi masyarakat terhadap persaingan, prestasi, dan kualitas hubungan sosial. Yang keempat yaitu uncertainty avoidance, yaitu menunjukkan tingkat kenyamanan masyarakat terhadap ketidakpastian sehingga mempengaruhi harapan kualitas layanan tersebut. Dan yang kelima yaitu long term orientation. Maksudnya di sini budaya jangka panjang itu lebih menghargai hubungan berkelanjutan dibanding keuntungan instan. Dan yang terakhir yaitu indulgence dan restraint. Maksudnya di sini menunjukkan bagaimana masyarakat itu mengatur kebebasan dan kepuasan hidup. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang strategi ekspansi global. Nah, perusahaan global di sini harus menentukan apakah akan menggunakan standar layanan yang sama di seluruh dunia atau menyesuaikan layanan dengan budaya lokal. Di sini ada beberapa strategi ekspansi. Yang pertama yaitu standarisasi global, yaitu menggunakan sistem dan pelayanan yang sama di semua negara untuk menjaga efisiensi dan konsistensi merek. Yang kedua yaitu adaptasi lokal, yaitu menyesuaikan produk dan layanan tersebut dengan budaya, bahasa, dan kebiasaan masyarakat setempat. Yang ketiga yaitu glokalisasi. Maksudnya di sini menggabungkan standar global dengan penyesuaian lokal agar perusahaan tersebut tetap relevan dan di berbagai negara. Selanjutnya yaitu tentang kerangka kerja penyediaan layanan global. Dalam perusahaan global di sini memerlukan sistem organisasi yang mampu menjaga kualitas layanan di seluruh negara. Di sini ada beberapa elemen kerangka kerja. Yang pertama yaitu model operasi. Model operasi di sini mengatur struktur organisasi agar efisiensi global dan kebutuhan lokal itu dapat berjalan dengan seimbang. Yang kedua yaitu manajemen kinerja global. Maksudnya di sini menggunakan indikator kinerja dan evaluasi untuk menjaga konsistensi kualitas layanan. Yang ketiga yaitu tata kelola hubungan, yaitu mengatur hubungan antara kantor pusat, cabang, pelanggan, dan mitra bisnis. Dan yang keempat yaitu staffing dan pengembangan karyawan, yaitu melakukan pelatihan lintas budaya
agar karyawan tersebut mampu melayani pelanggan internasional dengan baik. Penjelasan yang terakhir yaitu tentang Total Quality Management atau TQM dalam ekosistem layanan. Nah, TQM di sini adalah pendekatan manajemen kualitas yang melibatkan seluruh bagian organisasi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. Di sini ada beberapa prinsip TQM, yaitu keterlibatan orang, yaitu semua anggota organisasi harus ikut menjaga kualitas layanan. Yang kedua, orientasi proses, yaitu perusahaan harus fokus memperbaiki proses pelayanan agar lebih efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu orientasi pelanggan, yaitu kebutuhan dan kepuasan pelanggan menjadi fokus utama perusahaan. Dan yang keempat yaitu peningkatan berkelanjutan, yaitu perusahaan di sini harus melakukan evaluasi dan perbaikan kualitas layanan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.